Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Panggilan dari Kamar Mayat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pukul 10 akhirnya ambulan memasuki gerbang utama rumah sakit. Aku pelankan laju. Nampak di pos, Pak Yosef keluar dan berlari kecil menghampiriku. Alhamdulillah, akhirnya lu datang juga. Iya Pak. Bentar ya, saya anterin ini para mayat ke IGD. Lah, mayat apa lagi Mal? Emang kagak ketemu tadi alamatnya? Bukan Pak, ini mayat korban tabrakan beruntun yang di Jalan X. Oh, buruan sono anterin. Abis itu, gue traktir kopi lu. Siapa? Setelah para mayat dikumpulkan di IGD, aku bergegas mengembalikan ambulan di parkiran belakang dekat kamar mayat. Setelah menemukan parkiran, aku bergegas turun dan ketika hendak meninggalkan parkiran, aku dengar seseorang meminta tolong. Tolong aku. Diam sambil celingukan. Tolong. Suara wanita, seperti kesakitan. Perlahan kaki melangkah mencari arah suara. Semakin ke dalam dan kulihat seorang wanita berdiri dengan rambut sebahu. Dia menatapku. Bagai terhipnotis, aku terus melangkah mendekatinya. Semakin mendekat tiba-tiba angin berembus sangat kencang hingga menyibakkan rambut yang menutupi wajah si wanita itu dan seluruh tubuh lemes. Nafas terasa terhenti melihat wajah menyeramkan wanita itu yang bermulut sobek hingga ke kupingnya. Menetes darah dari sudut-sudut bibirnya. Perlahan bibir itu bergerak. Mas, tolong aku. Ngapain kamu bengong di sini? Astagfirullah. Pak Jarwo ngagetin aja. Ada wanita meminta tolong Pak, tapi pas saya sampein wajahnya hancur. Sudah aku bilang jangan suka keluyuran ke daerah sini kalau kamu ingin selamat. Iya Pak, saya juga kapok, permisi Pak. Tiba-tiba brak brak. Dari dalam kamar mayat terdengar suara seperti orang mengamuk. Tanpa menoleh lagi, langsung aku ngacir menuju pos. Dengan nafas tersegal, keringat dingin mulai bercucuran. Lu kenapa Mal? Kayak dikejar setan? Iya Pak, saya lihat cewek di dekat kamar mayat. Gua paling ogah keliling ke daerah kamar mayat. Banyak penampakan, apalagi dari dalam kamar mayatnya sering ada suara-suara aneh. Pak Yosa bergidik. Pak, saya mau tanya, Bapak kerja di sini pernah nggak dapat telepon aneh? Aneh bagaimana? Saya dari pertama kerja udah diteror sama telepon misterius. Kalau diangkat kadang sepi, kadang suara cewek minta tolong. Gua mah kagak pernah dapat telepon begituan. Serem amat. Biasanya nih Mal, kalau yang suka dapat telepon misterius kayak gitu, dia itu jodohnya untuk minta tolong. Ogah amat Pak. Jelek-jelek begini selera saya manusia. Masa jodoh saya setan? Maksud gue dia jodoh lu untuk dimintain tolong, begitu. Lah, orang mati minta tolong apa Pak? Biasanya minta tolong buat ungkap kasus kematiannya. Makanya dia mati, arwahnya penasaran. Ada-ada saja. Udah mati mah pulang sana ke penciptanya. Yaudah Pak, saya rebahan dulu ya. Gantian jaga nanti. Saya lelah banget hari ini. Akhirnya aku menggelar tikar yang sudah tersedia di pos dan mulai merebahkan diri. Belum ada 5 menit aku terlelap, aku merasa jempol kaki ada yang menarik, menggelitik. Siapa sih ganggu aja? Baru gue merem. Angin berembus pelan tepat di telingaku, seperti sengaja meniupnya. Pak, jangan bercanda deh, saya ngantuk banget. Nanti kan kita jaga gantian. Topi yang menutup wajahku perlahan bergeser hingga lampu menerpa mataku. Dan terasa silau menembus pandangan walau mata terpejam. Kesal merasa diganggu, akhirnya aku membuka mata sedikit karena silau. Nampak tepat di depan wajahku
Sebuah wajah pucat dengan mata putih melotot tanpa manik, bibir menyeringnya lebar sampai telinga. Rambut menjuntai mengenai wajahku, bau anyir dari tiap helai rambut menyengat hidungku, membuat rasa mual. Diam tidak dapat bergerak, nafas terasa terhenti, jantung berdegup kencang, panas dingin mulai menyerang, ingin berteriak namun mulut bagai terkunci, pandangan bagai terhipnotis menatap matanya. "Mas, tolong saya." Bagai desiran seekor ular, ia berkata tepat di telingaku. Tiba-tiba aku merasa ada kekuatan dan berteriak, "Tolong!" Aku bangun dan membentur meja hingga teko yang di atasnya tumpah membanjiri lantai dan sebagian kena tubuhku. Langsung aku kabur keluar dari dalam pos. "Lah, ada apa, Mal?" "Saya diganggu setan cewek itu lagi, Pak. Kemana saya pergi dia selalu ada." "Ya udah, makanya lo sanggupin nolong dia." "Saya harus nolong dari mana, Pak? Saya aja nggak kenal dia. Matinya kenapa? Orang mana? Mayatnya di mana?" Dasar setan, nggak ngertiin posisi aku baru kerja dan butuh duit. Kalau begini terus, aku berhenti kerja. Aku nggak sanggup. Aku acak-acak rambut dengan kesal. Tiba-tiba dari arah lorong terdengar teriakan sangat melengking. Aku dan Pak Yosep saling pandang. Tanpa komando kami berlari menuju arah suara, karena kami pikir ada satu kejadian dan itulah tugas kami sebagai security untuk menanganinya. Belum sampai langkah kami ke ujung lorong, tiba-tiba kami bertubrukan dengan Pak Jarwo. Brak! Aduh! "Loh, Pak Jarwo, ada apa?" "Kembali kalian, jangan lanjutkan ke ujung sana, bahaya, ada arwah penasaran." "Hah? Ih, ayo Mal, kabur." Pak Yosep dengan sigap bangun dan langsung kabur, meninggalkanku dan Pak Jarwo yang masih terkapar di lantai. "Saya peringatkan sekali lagi, walau dengar suara apapun dari ujung lorong sana, jangan mendekat. Itu hanya tipuan para arwah penasaran." Perlahan aku bangun, namun tidak sengaja tanganku menyentuh sesuatu yang lembek, basah, dan berlendir. Aku perhatikan sesuatu yang tergolek di dekat Pak Jarwo. Sepertinya benda itu keluar dari kantong kresek yang tergeletak tidak jauh dari benda kenyal itu. Aku akan mendekatkan wajah ini untuk melihat lebih jelas. Pak Jarwo dengan cepat menarikku berdiri dan menyuruh pergi. Aneh, Pak Jarwo bawa apa di kresek hitam? Seperti daging. Lalu daging apa? Hari ini jatah libur pertamaku setelah seminggu bekerja menjadi security. Seharian gak bangun dari tempat tidur. Buruan kerja. Kebetulan liburku dari Rabu, bukan dari Minggu atau Sabtu. Jadi karyawan lain pada kerja. Kosan jadi sepi, aku benar-benar menikmati libur ini dengan tidur. Setelah sholat asar, aku pergi membeli makan ke warteg depan gang, biasa langgananku. Sesampainya di warteg aku lihat ada ibu kos yang sepertinya membeli lauk. Mal, mau makan ya?" tanya ibu kos. "Iya Bu, udah jamnya minta diisi." "Alhamdulillah ya sudah nemu kerjaan. Gimana kerja di rumah sakit?" "Ya namanya kerjaan gak dinikmati dan disyukuri, mana ada yang enak Bu." "Betul banget itu, nikmati saja. Zaman sekarang susah cari kerjaan." "Oh ya Bu, udah seminggu Neng Mila nggak pernah kelihatan mampir ke sini. Kemana ya?" tanya ibu warteg ke ibu kos. "Iya, saya juga kurang paham. Saya kira mah pulang kampung sebab nggak ada pamitnya. Saya juga kurang ngeh. Nanti saya tanya Indah deh. Dia kan akrab." "Iya, Neng Mila kalau makan di sini royal. Kadang juga suka bayarin orang lain yang kebetulan makan di sini." "Iya memang dia sangat baik. Kalau hari libur pun dia suka bersih-bersih kosan, nyapu, bakarin sampah. Malah yang lain pun digerakkan oleh dia." Aku hanya mendengarkan pembicaraan dua ibu, sebab aku sendiri orang baru, jadi nggak kenal dengan yang namanya Mila. Aku hanya kenal sama Burhan. Setelah makan, aku tidak langsung balik ke kosan. Aku duduk-duduk dulu di depan warteg sambil temani secangkir kopi. Menjelang maghrib, aku baru balik kosan. Ketika aku akan masuk ke dalam kamar kosan, mataku tidak sengaja melihat ke lantai atas kosan bagian cewek. Astaga, cewek itu! Nampak seorang wanita sedang duduk di bangku teras lantai atas. Dia menatapku dengan senyum tipisnya. Kukucek kedua mata, tidak percaya. Wanita itu bangkit dan berjalan masuk ke dalam kamar kosannya. Cewek itu kok mirip sama hantu yang suka gangguin aku ya? Apa cuma kebetulan? Selepas maghrib, Burhan baru datang. Dia memang rajin lembur. Kalau nggak lembur dia pulang jam 5.
Asik, malam ini kita tidur berdua lagi. Ih, jijik gua, jawabku sambil bergidik. Gue tahu lo libur, ini gue beli kacang rebus buat kita begadang. Nah, emang lo itu temen yang pengertian. Akhirnya selepas sholat isya, aku dan Burhan duduk-duduk di teras. Walau sedikit mendung, maklum, musim hujan. Jadi ya setiap hari dipastikan hujan. Han, tadi aku dengar waktu aku ke warung, katanya di kosan ini ada cewek yang namanya Mila. Oh, jawabnya sambil memasukkan biji kacang ke mulutnya. Tuh, kamarnya di atas nomor kelima, jawabnya lagi sambil menunjuk ke salah satu kamar kosan di lantai atas. Aku sangat kaget. Loh, itu kan ada orangnya. Beberapa kali aku melihatnya. Bahkan tadi menjelang maghrib pun aku melihatnya. Malah dia tersenyum padaku. Han, lo kenal gak sama yang namanya Mila? Kenal, selewat doang, gak pernah teguran. Tadi kata ibu kos yang ngobrol sama ibu warung, katanya Mila udah seminggu lebih gak kelihatan. Juga gak ada pamitnya sama ibu kosan. Masa sih? Jawab Burhan sambil menyeruput kopi hitamnya. Jujur gue heran. Kamar nomor 5 itu gue sering lihat cewek di dalamnya. Bahkan tadi sore dia duduk di bangku itu. Malahan dia senyum sama gue. Tiba-tiba dari kosan wanita keluar seorang cewek. Indah, sebentar. Burhan menyapa cewek itu dan ternyata bernama Indah. Maklum, aku kan termasuk orang baru di kosan, jadi belum pada kenal. Iya, ada apaan? Dengar kabar dari ibu kosan, katanya Mila pergi gak pamitan. Kemana ya? Apa pindah kosan? Ya itu dia, Han. Gue kira dia pulang kampung. HP dia juga gak aktif. Kemarin teman kerjanya juga nanyain ke gue. Tapi kata si Kamal, dia sering lihat Mila di kamar kosannya. Aneh, mencurigakan. Iya mbak, tadi sebelum maghrib saya lihat ada cewek duduk di bangku itu. Dia senyum ke saya lalu masuk ke dalam kamarnya. Ah masa sih mas? Apa jangan-jangan Mila sakit dan ada di dalam? Selama ini kita nggak mengetahuinya. Wah kalau begitu perlu kita cek kamarnya tuh, usul Burhan. Bener banget Han. Yaudah, anterin gue yuk ke ibu kos. Akhirnya kami bertiga menemui ibu kos dan menceritakan apa yang selama ini aku lihat. Lalu kami menuju kamar kosan Mila. Nampak kamar terkunci dari luar dan suasana di dalam pun gelap. Hujan mulai turun rintik-rintik disertai angin berhembus. Kami berdiri di depan kamar Mila. Bingung harus bagaimana. Sudah menggedor beberapa kali namun tidak ada sautan. Mau didobrak gak enak hati. Takut Mila beneran ada di dalam. Dibiarkan saja, takut kemungkinan terjadi apa-apa sama Mila di dalam sana. Tiba-tiba tengkukku serasa ada yang meniupnya pelan. Aku bergidik sambil kuusap tengkuk. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada apapun. Nak Kamal, beneran tadi sore lihat Neng Mila? Apa berhalusinasi? Beneran bu, malah dia senyum ke saya. Ini bukan pertama kali saya lihat, tapi sudah yang ketiga kalinya selama saya tinggal di sini. Ya sudah, kita coba dobrak saja. Kebetulan ibu nggak punya kunci serepnya. Takutnya seperti di berita-berita, sakit nggak ada yang tahu. Tahu-tahu sudah jadi bangkai. Tapi selama ini nggak tercium bau kan? Aku dan Burhan dibantu beberapa lelaki yang mulai berdatangan mencoba mendobrak kamar Mila. Gak perlu lama, kamar terbuka. Terasa menyeruak hawa panas dan pengap. Jelas kalau kamar ini lama kosong. Setelah lampu dinyalakan terlihat ruangan kamar yang hanya sepetak, tertata sangat rapi dan bersih. Semua barang tertata dengan indah pada tempatnya. Jelas kalau sang pemilik kamar orangnya rajin dan apik. Ketika sedang memeriksa, tiba-tiba bingkai foto Mila yang tergantung di tembok terjatuh dan hancur berkeping. Semua yang ada terlonjak. Aneh, padahal angin tidak masuk. Indah memunguti pecahan kacanya. Aku yang memperhatikan kegiatan Indah sangat kaget, bahkan mundur beberapa senti. Ketika aku melihat foto Mila yang tergeletak di lantai, dari matanya mengalir darah. Dia seperti menangis darah. Kukucek kedua mata seakan tidak percaya. Tiba-tiba lampu mati, padahal yang lainnya menyala. Dengan cepat aku menuju pintu hendak keluar, tapi tanganku ada yang menarik. Aku pikir Indah yang menarik, karena tangan itu begitu lembut, halus juga dingin. Tapi aku sangat kaget ketika melihat Indah sudah ada di luar. Lalu yang memegang tanganku ini siapa? Perlahan aku tengok ke arah tanganku, terlihat tangan yang sangat putih. Lalu pandanganku naik menyusuri tangan ke bahu, lalu ke wajah, dan wah! Aku menjerit dan langsung loncat keluar. Ketika aku melihat wajah pucat dengan mata mendelik, wajah yang sangat aku kenal. Lu kenapa Mal? Ngagetin gue aja. Ada Mila di dalam.
Gemeter rasa dingin menjalar di seluruh tubuh, tengkuk terasa berat. Ngaco aja lo ah. Burhan menyalakan korek yang memang selalu disakunya karena dia perokok, jadi pastinya menyimpannya. Indah yang datang dengan sebuah lilin lalu dinyalakan dan menerangi kamar Mila. Tidak ada apapun. Apa tadi beneran hanya halunya aku saja? Ya sudah, saya akan menghubungi keluarga Mila di kampungnya melalui nomor keluarganya, ucap ibu kos. Memang kami sebagai pengguna kamar kos di awal masuk harus memberikan alamat kampung dan juga nomor keluarga yang bisa dihubungi. Memang bagus persyaratannya. Ya gunanya untuk seperti ini. Hujan semakin deras, penghuni kosan sudah sepi sepertinya sudah berada di dalam selimutnya masing-masing. Rasa kebelet datang. Biasa, kalau musim hujan bawaannya beser. Malas bangun karena hujan juga dingin, sebab kamar mandi ada di luar kamar dan di ujung kosan pula. Dengan terpaksa akhirnya bangun juga, daripada ngompol di kasur, bisa-bisa diusir sama Burhan. Udah numpang, ngompolin juga. Perlahan kubuka pintu agar tidak membangunkan Burhan. Dia tidur sangat nyenyak sampai terdengar suara dengkurannya. Begitu pintu terbuka, angin menyeruak masuk kamar dan hawa dingin menerobos menyelimuti tubuh. Bergidik karena dingin, melangkah, tidak lupa tutup pintu, jangan sampai kamar sekecil itu penuh oleh angin. Sepi, hanya suara air hujan yang jatuh menimpa benda di bawahnya, menimbulkan berbagai macam suara. Jika didengar siang hari, mungkin akan terasa indah, tapi didengar malam hari kayak begini, suara hujan itu malah terdengar sangat seram, menakutkan. Bagaikan suara rintihan makhluk tidak kasat mata. Bergidik sesekali, tengok-tengok takut kalau ada penampakan. Maklum, akhir-akhir ini aku selalu diganggu hal yang di luar nalar. Kamar mandi tinggal beberapa langkah lagi. Kudengar ada seseorang sedang bernyanyi pelan seperti suara wanita. Kupertajam pendengaran, asal suara dari kamar mandi bagian wanita di seberang pembatas. Kuperhatikan namun tidak ada suara lain seperti beraktivitas di kamar mandi. Sepi, hanya suara bernyanyi pelan. Kan sudah kebelet, aku langsung buka pintu dan menyalurkan hasrat terpendam. Tiba-tiba, tes, tes. Sesuatu menetes tepat di atas tanganku yang sedang menaikkan kolor. Aku tidak memperdulikan karena kupikir hanya bocor air hujan. Darah. Kaget ketika melihat tanganku sudah berlumuran darah. Kutengok ke atas dengan pelan dan rasa takut. Nampak sosok wanita dengan posisi terbalik, kepala di bawah, rambut menjuntai, darah terus menetes dari lehernya yang hampir putus. Langsung lari keluar terpontang-panting. Sesampainya di luar, kulihat seseorang perempuan sedang memakai payung di halaman kosan wanita. Posisi membelakangi, tapi kepala terbalik, wajahnya berada di belakang. Wah! Perempuan itu tertawa cekikikan di tengah sepinya malam. Kupingku merasa pengang dan sakit. Lalu payung terangkat ke atas bersama perempuan hantu itu semakin naik ke atas, lalu terbang terbawa angin dan menghilang di telan gelapnya malam. Kuketuk pintu kamar kosan sekali, 2 kali, 3 kali, namun Burhan tidak juga membuka pintu. Hawa dingin telah melumpuhkan semua sendi tubuhku. Dengan bersandar ke pintu, tidak sengaja aku melirik ke kamar kosan atas. Astaga, perempuan itu sedang duduk dan menatapku. Kita beralih ke sudut pandang Burhan. Ngapain sih tarik sarung gua? Lu kan pakai sarung sendiri. Kesel banget Kamal narik-narik sarungku terus, padahal dia kan sudah pakai sarung sendiri. Kutarik sarungku sampai menutupi kepala. Kaki ngerungkel faktor hujan sangat dingin. Tiba-tiba kakiku digelitiknya. Dengan kesal aku bangun hendak memaki dia yang gak ngertiin. Namun begitu aku bangun, tidak kudapati seorang pun. Sepi, bahkan Kamal yang aku pikir di sebelahku juga gak ada. Kemana perginya tuh anak? Lalu sedari tadi siapa yang narikin sarungku? Apa Kamal habis narik lalu lari keluar? Rasanya mustahil. Kalau keluar, pasti terdengar suara pintu dibuka dan ditutup. Tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Tok tok tok. Pasti itu si Kamal. Loh, apa dia nggak bawa kunci? Lalu di mana dia malam-malam begini? Bukannya tadi tidur bareng? Siapa? Tidak ada jawaban. Apa salah dengar? Menggeletakkan badan lagi siap menutupi dengan sarung. Tok tok tok. Bentar, ganggu aja. Lu Mal. Jangan nakutin, gua nggak takut.
Akhirnya aku bangun dengan rasa malas juga ngantuk. Pintu kubuka dengan pelan, lalu aku langsung kembali ke atas kasur tanpa aku menunggu Kamal masuk. Tapi Kamal tidak juga masuk, hanya angin malam sisa hujan yang sangat dingin memenuhi kamar kecil ini. Kutunggu semenit, 2 menit, 3 menit. Serasa kesal tidak juga masuk, malah angin semakin kencang membuat badan menggigil. Akhirnya aku bangun lagi menuju pintu. Setelah berada di depan pintu, aku longokkan kepala keluar, tidak ada siapapun. Kulihat ke arah kiri sepi, ke arah kanan juga sama. Lalu siapa tadi? Dengan kesal ku tutup pintu dan membiarkan tidak terkunci. Jadi biar Kamal tidak perlu mengetuk lagi. Lalu kembali ke kasur. Baru saja akan merebahkan badan, tiba-tiba pintu diketuk lagi. Aku hanya diam memperhatikan, tidak jadi merebahkan badan. Terdengar lagi lebih keras. Tok tok tok. Sumpah, saat ini aku kesal sekali. Tanpa berkata aku bangun sambil menenteng galon kosong. Udah siap dan niat akan menghajar Kamal pakai galon. Melangkah tanpa bersuara biar Kamal tidak kabur lagi. Kupegang handle pintu dan sekali sentak, pintu aku tarik. Angin menerobos menerpa wajahku, sangat dingin. Begitu pandanganku tertuju ke depan, sungguh aku sangat terkejut. Nampak seorang wanita berwajah pucat dengan mata mendelik putih melayang-layang di depan pintu yang terbuka. Gaun putihnya melambai-lambai tertimpa angin. Bukannya menutup pintu, aku malah terpesona diam memandang wajahnya. Bahkan aku lupa sama galon kosong yang aku jadikan andalan buat senjata. Galon jatuh begitu saja. Tiba-tiba dia cekikikan lalu melayang melesat jauh. Setelah menghilang, aku baru tersadar dengan cepat membanting pintu dan langsung naik kasur sembunyi di dalam sarung. Takut, gemeter, panas dingin keringat sebesar biji jagung berjatuhan dari pelipis. Setan apa itu? Kenapa dia ganggu aku? Apa salah dan dosaku? Kamal kemana sih? Apa dia diculik setan itu? Semakin menggigil takut mengingat hal itu. Cukup lama aku bersembunyi di dalam sarung, tiba-tiba pintu digedor lagi sangat keras. Bagaikan akan gempa, kamar terasa bergetar, suara menggelegar petir di luar saling menyambar, padahal hujan telah reda. Dar dar dar. Kamar bergetar lagi. Ya Allah, gangguan apa lagi ini? Setan apa lagi yang menggedor? Tadi suaranya tok tok tok. Setannya cewek, menyeramkan. Sekarang suara gedoran, lebih keras. Pasti setan sejenis buto hijau atau gendruwo yang pastinya berbadan besar dan menakutkan. Aku jadi berhalu sendiri. Efek selalu membaca cerita horor dari grup FB. Ah, sudahlah. Hobiku membaca cerita horor, jadi aku parno begini. Dar dar dar. Han, Burhan, buka pintu. Han, buka. Itu seperti suara si Kamal. Apa benar itu Kamal? Ah, aku gak percaya. Biasanya setan suka meniru seseorang. Setan gak bisa dipercaya. Aku gak mau buka pintu. Yang ada nanti begitu pintu dibuka, lalu kepalaku langsung dihap sama gendruwo. Ih, semakin merapatkan sarung badan, melipat menjadi 2 saking takutnya ngeringkel. Dar dar dar. Han, tolong buka pintu. Ya Allah, suaranya beneran mirip Kamal. Apa jangan-jangan Kamal beneran habis dianiaya setan dan butuh bantuanku? Tiba-tiba semangatku bangkit. Bangun lalu ku ambil kembali galon kosong dan menentengnya dengan semangat. Jalan mengendap setelah di depan pintu, lalu aku pegang handle-nya dan dengan sekuat tenaga aku menariknya dan brak. Sesuatu menubruk tubuhku hingga aku terjengkang ke belakang dan terkapar di lantai. Sesuatu yang menabrakku itu meringkuk di bagian kakiku hingga sulit digerakkan karena tertindih. Tolong, ampun, tolong, ampun. Ucapku penuh ketakutan, sudah pasrah kalau memang aku harus jadi santapan makan malamnya. Tapi kalau dalam cerita horor di grup FB, gendruwo itu nggak makan orang. Lama amat sih lo buka pintu, kebo banget tidur. Loh, itu suara Kamal yang ngedumel. Aku bangun dan memandang seseorang yang tengah berdiri menatapku. Lo beneran Kamal? Bukan, gue jelmaan jin. Plak, ada. Kamal menapuk kepalaku hingga hampir menyungsep. Gua hampir mati dicekik itu setan cewek. Lu lama banget buka pintu, tidur kayak orang mati. Kamal masih ngedumel melampiaskan kekesalannya. Aku yang bengong linglung setelah kepala ditabok. Setelah kembali normal, aku mengambil air putih dan meminumnya dengan rakus, bagai habis lari maraton. Kini giliran Kamal yang bengong melihat aku. Lalu, plak, ada. Gantian aku yang menampar kepala dia. Kamal mendengus kepalanya yang pastinya sakit dan bikin 7 keliling.
Ada juga gua yang mau mati dikerjain setan cewek itu, sautku dengan kesal. Maksud lo? Tanya Kamal. Lo pergi kemana? Selama lo kagak ada, itu setan gangguin gue tidur. Gue pikir itu lo, pas gue tahu bentuknya, berarti kita berdua diganggu dengan setan yang sama. Nah kan, gue yakin ini pasti setan bawaan lo dari rumah sakit. Dulu sebelumnya gak begini, ujarku menyalahkan Kamal. Kamal hanya diam seperti memikirkan sesuatu. Bisa jadian, sebab setelah gue kerja di rumah sakit, gue jadi sering didatengin begituan. Kalau kata Pak Yosep, setan itu minta bantuan gua. Lah, itu setan mau minjem duit gitu? Bukan goblok. Lu kira setan mau belanja segala minjem duit? Maksudnya, itu setan meminta bantuan gue bisa jadi matinya. Penasaran, jadi gue diminta mengungkapnya. Atau entahlah, gue juga bingung. Itu setan kagak jujur sih. To the point aja sih. Kalau mau minta tolong, jangan nakutin. Gue jadi takut bukannya nolongin. Aku hanya melongo mendengar penjelasan Kamal. Akhirnya kami berdua kembali tidur saling mengikat sarung, takut sewaktu-waktu setan itu mengganggu lagi. Jadi kami akan saling tahu. Pagi menyapa, aku bangun sedikit kesiangan. Kamar mandi pun sudah penuh. Jadinya aku hanya cuci muka memakai air galon. Kulihat Kamal tertidur dengan nyenyak. Biar nggak akan aku bangunkan, kasihan dia pastinya lelah setelah semalaman dikejar-kejar setan cewek sialan itu. Kasihan juga nemu pekerjaan tapi selalu berurusan sama setan. Semoga kamu terbiasa dan jadi betah, dan semoga juga itu setan capek gangguin kamu. Kututup pintu dengan pelan dan pergi meninggalkan kosan dengan varioku. Sebelum benar-benar keluar dari area kosan, mataku melirik ke arah kamar Mila. Mila ada di balik jendela kaca kamarnya sedang menatap keluar. Karena dikejar waktu, aku tidak hiraukan Mila. Nanti saja setelah pulang kerja akan aku cari tahu. Mas, ayo bangun kerja. Mas, ayo buruan. Masih ngantuk. Kenapa sih ganggu melulu? Ayo mas. Iya. Sialan ini cewek. Cewek? Cewek siapa? Tersentak kaget ketika menyadarinya dan merasakan kakiku ada yang menariknya. Ku cari celingak-celingukan namun tidak ada siapapun. Kulihat jam menunjukkan pukul 17.15. Astaga, aku ketiduran selepas sholat asar. Gegara kejadian semalam, liburku kurang puas. Padahal sudah mengancam akan tidur sepanjang malam karena seminggu ini nggak pernah tidur malam. Padahal tadi niat mau lap si Mio ramping. Kalau begini aku udah telat berangkat ke rumah sakit. Dengan tergesa aku berpakaian seragam. Kebetulan aku sudah mendapatkannya. Aku ngaca bolak-balik di depan jendela. Kelihatan gagah juga, dengan postur tinggi walau sedikit krempeng. Kupacu si Mio ramping dengan kecepatan tinggi karena waktu yang sudah mepet. Memasuki gerbang utama, kulihat pos sudah kosong, yang sip pagi sudah pada pulang. Tumben, biasanya salah satu dari mereka menunggu yang sip malam. Dan Bang Yosep juga Bang Jupri belum kelihatan. Ya sekarang yang sip malam bertiga, enak sih jadi nggak sepi. Sesampainya di parkiran sudah azan maghrib. Akhirnya seperti biasa aku masuk musola yang ada di area parkir. Selesai sholat maghrib sengaja aku melewati samping musola. Aku melihat Pak Jarwo menenteng sebuah pacul. Heran dan penasaran, lalu aku ikuti sambil mengendap. Pak Jarwo menuju belakang rumah sakit yang posisinya tidak jauh dari kamar mayat. Hari mulai gelap ditambah mendung. Angin juga terasa sangat kencang, membuat dahan dan ranting saling bergesekan, menimbulkan suara khasnya. Dedaunan kering yang jatuh ke tanah berterbangan juga plastik sampah. Kudekap kedua tangan di dada sambil tetap mengawasi gerak-gerik Pak Jarwo. Pak Jarwo mulai menggali tanah. Aku bersembunyi di balik loker tidak jauh dari kamar mayat. Tiba-tiba terdengar suara berderit dari kamar mayat, disertai erangan yang sangat lirih, hampir tidak terdengar. Rasa penasaran dan rasa takut menyelimuti, namun entah tidak terasa kaki ini bergerak melangkah menuju kamar mayat yang pintunya memang di sebelahku. Perlahan ku pegang handle pintu dan membukanya, hampir tidak bersuara. Suara lemah langkahku memasuki kamar mayat yang remang-remang. Tampak beberapa berangkar yang di atasnya terdapat mayat baru yang ditutupi kain putih. Bergidik bulu kuduk semua berdiri. Pandangan tetap menyusuri, mencari asal suara tadi. Tiba-tiba tatapanku tertuju pada laci pendingin di pojokan yang bergerak-gerak dengan rasa takut. Juga penasaran, aku mulai mendekat. Semakin mendekat, gerakan laci itu semakin jelas. Pada orang terjebak di laci itu. Kalau mayat tidak mungkin bisa menggerakkan.
Entah kali ini logikaku benar, nggak parno. Tap, kupegang handle laci pendingin dan mulai menariknya. Nampak rambut hitam pekat. Semakin aku tarik lagi perlahan nampak kening, lalu alis, lalu mata yang wah, gelap semua pandangan. Ketika aku pegang handle pintu dan membukanya perlahan, tatapanku langsung tertuju pada berangkar paling pojok yang berderit. Astaga, siapa yang berada di atas berangkar? Dilihat dari gerakannya sepertinya dia sedang melakukan aktivitas bejat. Walaupun aku masih jomblo tapi aku paham gerakan olahraga seperti itu. Sahan lenguan dan jeritan tertahan sangat jelas di telingaku. Benar orang itu sedang berolahraga bejat. Tapi dengan siapa dan siapa lelaki itu? Dengan sangat pelan ku tutup kembali pintu itu. Biarlah aku mengintai dari luar menunggu dia keluar agar aku tahu siapa lelaki bejat itu. Tidak lama pintu terbuka. Nampaklah seorang lelaki setengah bungkuk dan berwajah yang tidak muda. Astaga, Pak Jarwo, benarkah dia? Dia melakukan dengan siapa? Pak Jarwo keluar dari kamar mayat sambil membetulkan letak topi campingnya. Setelah tengok-tengok, dia melanjutkan langkahnya ke arah samping, atau tepatnya arah musola. Aku yang bersembunyi di antara barisan loker tidak dapat dia lihat karena memang lorong gelap. Setelah dia pergi, aku bergegas masuk kamar mayat. Jangan sampai Pak Jarwo kembali. Setelah berada di dalam, aku langsung menuju berangkar pojok yang tadi dijadikan Pak Jarwo untuk berolahraga. Semakin mendekat, nampak sosok terbaring yang tertutup kain putih. Setelah berada di sampingnya, lalu perlahan kubuka kain penutup bagian kepala. Astaga, wanita ini, walau pucat tapi jelas sekali, wanita ini seperti Mila. Walau aku belum pernah melihat Mila, tapi dari foto di kamarnya sangatlah jelas. Di saat aku memperhatikan wajah mayat itu, tiba-tiba kedua matanya terbuka dan langsung menatapku. Kaget bukan kepalang, sampai terjajar ke belakang. Ketika hendak kabur, mayat itu mencekal tanganku dengan kuat. Tolong aku, pulangkan aku ke keluarga aku. Aku gak mau dikubur di sini. Aku dijadikan ajang mesum kebejatan lelaki tua bajingan, lelaki bajingan, lelaki tua mesum, lelaki jelmaan setan. Tolong aku. Wanita itu menangis sangat pilu, suaranya memenuhi ruangan hingga menyayat hati. Sengaja aku panggil kamu ke sini, menyuruhmu kerja di sini agar kamu bisa menolongku, karena hanya kamu yang bisa menolong aku dan mayat-mayat yang lainnya dari kebejatan si tua bajingan itu. Maksud kamu, jadi kamu yang dulu menelponku dengan mengaku HRD? Iya, saat itu aku baru meninggal sehari, tapi sudah dijadikan ajang lelaki itu setiap hari. Aku dan mayat-mayat lainnya dicabuli. Astaga, sebejat itu Pak Jarwo. Lalu aku harus memulangkan kamu kemana? Beritahu keluarga kosan saja, nanti biar rumah sakit yang memulangkan aku. Lalu kamu mati karena apa? Aku kecelakaan tunggal. Motorku menabrak pembatas jalan ketika aku menghindari tikus got menyeberang jalan. Saat itu aku pulang lembur. Tasku terpental entah kemana. Mereka tidak menemukannya, jadi tidak bisa menemukan identitasku. Setiap mayat tidak beridentitas maka akan dikubur bertumpuk di belakang sana. Bahkan sebelum dikubur, daging kami akan diseset oleh lelaki bajingan itu untuk makanan peliharaannya. Dan malam ini giliranku yang akan dikubur karena sudah seminggu lebih tidak ada keluargaku. Maka dari itu aku meminta tolong padamu sebelum dagingku diseset dan dikubur jasadku. Maksud kamu, Pak Jarwo akan menyeset daging mayat untuk dibawa pulang untuk makanan peliharaannya? Iya, seekor anjing pemakan daging manusia. Saja aku sering melihat Pak Jarwo membawa bungkusan kresek hitam, dan pernah juga daging itu terjatuh saat kami bertubrukan kala itu. Lalu, kenapa kamu tidak menghalangi perbuatan Pak Jarwo, malah kamu menakutiku dan menggangguku? Dia punya kekuatan gaib, dirinya itu ditutup oleh kekuatannya. Kami para jiwa yang terbelenggu tidak dapat berinteraksi dengannya, dia sulit kami jangkau. Tiba-tiba pintu terbuka dan duk, gelap. Perlahan aku membuka mata. Astaga, aku berada di bawah laci pendingin. Jadi tadi itu aku bermimpi. Apakah mimpi itu nyata? Apa benar perbuatan Pak Jarwo sebejat itu? Lalu aku bangun dan memandang wajah pucat mayat di dalam laci. Tidak salah lagi, ini Mila. Setelah menutup laci dengan pelan, aku bergegas keluar. Kulihat Pak Jarwo masih menggali tanah yang sekarang sudah sedalam lutut. Aku harus secepatnya menemui pengurus rumah sakit ini agar membatalkan penguburan jasad Mila. Aku langsung menuju kantor utama di lantai atas. Di depan lift kebetulan sangat antri. Maklum jam besuk sehabis maghrib.
Karena tidak sabar keburu Pak Jarwo menguburkan jasad Mila, aku melalui tangga darurat yang berada di bagian samping. Walau keadaan sangat sepi, ditambah lampu yang remang-remang, apa boleh buat tidak ada pilihan. Dengan setengah berlari aku menaiki tangga. Ketika dibelokkan menuju lantai 2, aku dikagetkan dengan anak kecil yang duduk menunduk dengan isak kecilnya. "Loh, kamu kenapa, Dek, di sini sendiri? Kemana ibumu?" Tidak menjawab, tetap terisak. Apa ini anak kesasar atau kehilangan ibunya? Jiwa sosialku terusik. "Ayo, Om antar ke pos penjagaan biar kamu ketemu ibumu." Dia Hana menunjuk ke bawah. Kulihat ke bawah, ternyata tergeletak sebuah boneka. "Bonekamu terjatuh?" Hanya menganggukkan kepala masih terisak. "Oke, Om ambilkan. Habis itu Om antar ke ibumu ya." Tegas aku kembali turun. Sesaat lupa akan tujuanku. Sesampainya di bawah, kulihat boneka itu tergeletak. Setelah mendekat, aku sangat terkejut karena bentuk boneka itu sangat menyeramkan. Boneka dari kain yang sangat lusuh dan dekil. Bagian wajah mirip boneka cakil, dengan mata melotot, mulut menganga merah. Perlahan aku dekati dan kusentuh. Tercium bau amis dari boneka itu. Sudahlah, mungkin karena boneka ini sudah usang, jadi tercium amis. Naik kembali ke atas menemui anak yang masih duduk menundukkan kepala di antara kedua kakinya. "Ini, Dek, bonekanya, ayo bangun." Perlahan anak itu mengangkat kepalanya sambil berucap, "Makasih, Om." Begitu kepala itu sempurna tegak dan mendongak menatapku. Wah! Wajah anak itu rata dengan mulut robek menganga. Tanpa menoleh langsung aku lari naik menuju lantai 2. Begitu sampai di lantai 2 atau juga lantai rawat inap, aku harus menuju lantai 3 bagian kantor. Kali ini aku akan menggunakan lift. Pastinya kalau menuju lantai 3 nggak akan penuh. Aku berjalan menuju tempat lift, dan ketika melewati ruangan rawat anak-anak, ada sebuah berangkar keluar didorong pegawainya dan diiringi isak tangis dari beberapa keluarganya. Sosok kecil terbujur di atasnya yang ditutupi kain putih. Ketika aku tepat di sebelahnya, entah kenapa mata ini selalu tertuju pada jasad itu. Tiba-tiba kain penutup bagian kepalanya tersibak, padahal tidak ada angin dan astaga, anak ini. Aku tercengat kaget, keluarganya menatapku heran. Teringat akan tujuanku, tidak aku pedulikan tatapan heran keluarga itu. Setengah berlari aku menuju lift, dan alhamdulillah lift dalam keadaan kosong. Langsung aku masuk dan kutekan tombol angka 3. Tidak lama lift terhenti di lantai 3, langsung menuju kantor utama. Setelah bertemu dengan bagian kantor dan menceritakan semua yang aku alami selama ini tentang sosok Mila, tapi aku belum menceritakan tentang kelakuan Pak Jarwo terhadap mayat-mayat itu, karena aku belum bisa membuktikan. Sedangkan di kamar mayat tidak ada CCTV. Lalu pihak kantor menelpon ke ruang mayat, cukup lama, tidak diangkat, karena memang Pak Jarwo sedang menggali tanah. Setelah panggilan yang kedua kali, baru telepon diangkat dan terdengar suara Pak Jarwo. "Pak, tolong untuk mayat yang akan dikuburkan malam ini tahan dulu, sebab kami menemukan identitas mayat dan akan kita pulangkan pada keluarganya." Baik, Pak." Terdengar suara Pak Jarwo yang gagap, sepertinya dia terkejut. Alhamdulillah akhirnya aku bisa menyelamatkan jasad Mila dari pemakaman massal di rumah sakit ini. Tapi sayangnya aku tidak bisa menyelamatkan Mila dari pelecehan Pak Jarwo. Aku menelpon Burhan dan menceritakan kalau aku sudah menemukan keberadaan Mila dan aku menyuruhnya untuk membawa ibu kos ke rumah sakit untuk menjadikan saksi bahwa itu adalah benar mayat Mila. Sehabis Isa, Burhan, ibu kos dan Indah tiba di rumah sakit, langsung aku antar ke kantor. Setelah diinterogasi dan menunjukkan bukti-bukti, lalu kami menuju kamar mayat. Sesampainya di kamar mayat, kulihat Pak Jarwo sudah menunggu duduk di depan pintu. Kami semua masuk dan menuju berangkar di mana mayat Mila terbujur. Pak Jarwo membuka penutup bagian kepala. Mereka tersentak. Indah dan ibu kos terisak melihat keadaan mayat Mila yang 10 hari menghilang. Esok harinya pemulangan mayat Mila menuju desanya. Aku bersyukur bisa menolong Mila. Sekarang tugasku membongkar kebejatan Pak Jarwo. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan aku tidak memiliki bukti. Apa aku harus setiap hari standby di depan kamar mayat? Nggak mungkin. Suatu sore di saat aku libur, kebetulan jatuh di hari Minggu, jadi pas Burhan juga libur. Kami duduk di teras yang kebetulan jika menjelang maghrib agak sepi. Hanya beberapa penghuni kos yang masih beraktivitas di kamar mandi pojokan. "Han, gimana caranya aku mengungkap bahasa Pak Jarwo? Apa aku biarkan saja? Toh Mila sudah pulang dan tidak mengganggu kita lagi." Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat nomor yang tidak asing, tetapi aku lupa nomor siapa ya. Segera aku geser tombol hijau dan, "Mas, tolong aku." Jir, siapa ini? Klik, telepon terputus.
Aku dan Burhan saling tatap. Aku berteriak kaget karena mengingat nomor itu. Melihat aku panik dan berteriak, Burhan pun sama ikut berteriak. Lalu kami berhamburan masuk ke dalam kamar sampai gelas kopi ikut terpelanting. Langsung banting pintu. Brak. Goblok lu Mal, kaget gua. Burhan mentoyor kepalaku sambil ngedumel. Mal, siapa yang nelpon? Ini nomor kamar mayat Han. Mampus lu, disuruh nolongin mayat lagi. Jomblo lu sempurna sama manusia kagak laku, tapi malah dikejar-kejar sama cewek hantu. Burhan tergelak melihat wajahku yang cengok. Is, lu Han, bahagia ya lihat gue susah. Lihat aja bakal gue bawa lagi ke sini biar lu kebagian juga diisengin hantu rumah sakit. Jawabku sambil merebahkan diri. Dia marah tuh Mal, lu sih ngomong biarkan aja kelakuan Jarwo. Apa iya Han? Lalu gue harus gimana? Aku bangkit duduk menghadap Burhan. Nih ya, pertama-tama lu harus cerita ke orang kantor, lalu anjurin suruh pasang CCTV. Katanya udah sering pasang CCTV tapi selalu rusak. Otak lu dipakai bego, lu gak mikir kenapa sering rusak? Ya karena biar aksi si Jarwo gak ada yang tahu. Jadi maksud lu Pak Jarwo yang merusaknya? Nah pinter lu. Jir kaget gua, gak pakai teriak juga kali. Jawabku sambil ngodek kuping yang terasa gatal mendengar teriakan Burhan. Ya udah, besok lu jalankan misi dari gua tadi. Terserah gimana cara lu, yang penting gua udah ngasih jalan, tinggal lu yang jalanin. Setelah memarkir si Mio ramping, aku bergegas menuju musola. Tiba-tiba aku hampir saja bertabrakan dengan Pak Jarwo. Maaf Pak. Tidak menjawab, dia terlihat terburu-buru dengan menenteng kresek hitam di tangannya. Bergegas pergi meninggalkanku. Nah, ini dia bukti. Aku harus melihat daging siapa yang disesetnya. Berlari aku menuju kamar mayat, sudah tidak ada lagi rasa takut karena mungkin sudah terbiasa, atau juga karena jiwa sosialku terhadap para mayat. Begitu sudah di depan pintu, langsung masuk dan membuka satu persatu penutup yang menutupi mayat-mayat yang terbujur di atas berangkar. Namun tidak satupun aku menemukan mayat yang tergompel. Lalu aku memandang pada jajaran laci pendingin, mendekat dan membaca satu persatu logo tanggal yang tertera di kertas setiap laci. Akhirnya aku menemukan tanggal yang sudah lama, sekitar 10 hari yang lalu. Perlahan kutarik laci itu dan nampaklah wajah pucat seorang wanita. Semakin kutarik keluar dan alangkah kagetnya, aku melihat bagian dada mayat keruak sebelah. Astaga, benar dugaanku. Pak Jarwo memotong payudara mayat sebelah kiri. Lalu aku keluarkan ponsel dan memotret mayat dan juga bagian dada yang keruak. Aku harus secepatnya ke atas. Setelah mendorong masuk kembali laci, aku bergegas keluar dan menuju lantai atas. Setelah menceritakan semua termasuk kejadian bawah sadarku, juga aku menunjukkan foto hasil jepretan tadi. Oke Mas, terima kasih atas penyelidikan si Mas. Kami akan mencoba pasang CCTV tersembunyi. 2 minggu setelah berlalu, siang ini aku mendapatkan kabar bahwa Pak Jarwo diciduk aparat setelah CCTV yang dipasang sembunyi menangkap perbuatan Pak Jarwo yang mencabuli mayat-mayat wanita yang baru masuk, dan juga menyeset daging para mayat tanpa identitas yang akan dikuburkan. Bukan hanya sampai di situ, ternyata Pak Jarwo juga suka mencuri mayat-mayat bayi untuk dijadikan santapannya. Ternyata Pak Jarwo seorang kanibal. Itulah ilmu hitam yang dimiliki Pak Jarwo selama ini, hingga dia tidak bisa disentuh dan diganggu oleh para gaib. Mal, lo dipanggil atasan ke kantor, kayaknya mau dikasih hadiah lo. Pak Yosep memberi kabar dengan antusias. Ah masa sih Pak? Oke lah, saya naik dulu Pak. Doakan aja yang terbaik buat saya. Siap Mal. Sesampainya aku di ruang HRD dan berhadapan langsung dengan Pak Agus. Terima kasih Kamal, kamu hebat sudah mengungkapkan misteri yang ada di rumah sakit ini, yang selama ini banyak teror dan dari arwah-arwah yang gak terima akan perbuatan Pak Jarwo. Iya Pak, sebetulnya saya juga nggak mau berurusan sama arwah penasaran, tapi dia sendiri yang menunjuk saya sampai pura-pura jadi HRD. Kami sebagai pihak rumah sakit akan memberikan penghargaan berupa pekerjaan tetap. Kerjaan ini ringan, namun bergaji lumayan. Saya rasa cocok buat kamu. Wah, dengan senang hati Pak, terima kasih banyak, saya merasa tersanjung. Hati benar-benar bahagia, ternyata di balik ini semua ada kebaikan. Sudah terbayang kerja bagian kantor, hanya duduk menghadap meja dan komputer. Tapi aku kan gak bisa bagian komputer. Lalu pekerjaan apa yang ringan selain bagian kantor? Maaf Pak, kalau boleh tahu pekerjaan apa yang ringan buat saya? Saya juga pihak rumah sakit menunjuk kamu untuk kerja di bagian kamar mayat.
menggantikan Pak Jarwo. Jelep. Bagikan petir di siang hari, bagikan layangan putus tali benangnya, bagikan langit tertutup awan, banyak bintang kerlap-kerlip, kunang-kunang berterbangan riang, lalu gelap. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.